Hello there, selamat datang kembali ke Star Wars Indonesia. Di video kali ini, saya akan membreakdown episode 6 Ahsoka yang berjudul Far Far Away. Judul yang sangat unik, jadi keinget intro dari film Star Wars. Biar nggak lama-lama lagi, mari kita breakdown episode ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Episode ini dibuka dengan para Purrgil yang berada di hyperspace, menuju ke galaksi lain. Mereka sedang membawa Ahsoka dan Huyang. Ahsoka mengatakan bahwa ia mengingat Purrgil dari cerita yang Huyang ceritakan pada masa Ahsoka menjadi Padawan. Cerita ini berasal dari History of the Galaxy Part 1, 2, 3. Ahsoka sedikit menyalahkan Sabine atas keterikatannya dengan Ezra. Jika Sabine tidak membantu Baylan, maka semua hal ini tidak akan terjadi menurut Ahsoka. Ahsoka lalu meminta Huyang menceritakan tentang History of the Galaxy, dan Huyang mengawali cerita ini dengan a long time ago in the galaxy far far away. Gila, saya sebagai penonton kaget banget karena inilah pertama kali istilah ini dikatakan secara langsung atau verbal di Star Wars. Kapal Morgan sudah tiba di Peridea. Kita melihat beberapa bangkai Purrgil. Morgan mengatakan bahwa Peridea adalah kampung halaman dari nenek moyangnya, Dathomiri. Apa arti dari ini? Artinya, para Dathomirian seperti Mother Talzin, Asajj Ventress, itu aslinya bukan dari Dathomir, meskipun suku mereka disebut Dathomirian. Mereka berasal dari planet yang berada di galaksi lain. Mereka lalu bermigrasi ke galaksi lain atau galaksi yang biasanya di Star Wars. Kita melihat beberapa patung yang mirip dengan yang Ahsoka temukan di episode 1. Lalu kita bertemu dengan 3 penyihir Dathomir, The Great Mothers. Nama mereka adalah Lycosis, Cleto, dan Atropau. Ketiga nama itu berasal dari mitologi Yunani, yaitu The Three Fates of Greek Mythology, di mana ada 3 saudara perempuan, Atropos, Lycosis, dan Cleto. The Great Mothers merasakan kehadiran seorang Jedi, yaitu Sabine Wren. So, mereka menahan Sabine di penjara. Baylan berkata kepada Shin bahwa ia menyaksikan kuil Jedi hancur. Namun saat itu ia tidak mengerti. Seiring berjalannya waktu, Baylan kini mengerti bahwa hal itu tidak dapat dihindari. Kejatuhan Jedi, kebangkitan kekaisaran, semua hal itu akan terjadi berulang-ulang lagi. Baylan sudah muak dengan siklus itu dan berniat untuk mengakhiri siklusnya dengan memulai sebuah awal yang baru. Awal yang baru ini ia percaya ada di Peridea. Sabine coba menggunakan The Force, namun gagal, dan ia melihat Star Destroyer milik Thrawn telah tiba. Star Destroyer ini bernama Chimera, dan Star Destroyer inilah yang dibawa para Purrgil ke hyperspace bersama Thrawn dan Ezra. Makanya ada beberapa bagian dari kapalnya yang sudah hancur lebur atau terlihat baru diperbaiki. Tentara Thrawn berbaris sambil bersorak nama Thrawn. Mereka adalah Night Troopers, Stormtroopers bekas kekaisaran yang ikut terjebak bersama para Purrgil dan masih loyal terhadap Thrawn. Makanya armornya kotor dan dibaluti kain merah yang menandakan Night Sisters. Scene ini diiringi oleh musik yang badass dan terkesan horor parah. Keren banget. Kapten dari Night Troopers-nya bernama Enoch. Thrawn bertemu mereka dan dialog pertamanya adalah "What was first just a dream has become a frightening reality for those who may oppose us." Atau, apa yang awalnya hanya mimpi, kini menjadi kenyataan menakutkan bagi mereka yang menantang kita. Dialog pertamanya sudah kece parah. Jika kamu perhatikan baju Thrawn, terlihat ada beberapa bagian yang robek. Thrawn lalu memerintah pasukannya untuk memindahkan kargonya ke Chimera. Apa isi kargonya? Kalau menurut saya pribadi, ini adalah mayat dari para Night Sisters dan Night Brothers yang nanti akan dibangkitkan saat mereka sudah berada di galaksi sebelumnya. Nah, apa artinya? Artinya, Thrawn akan kembali ke galaksi ini dengan pasukan yang lebih kuat dan memiliki sihir. Jadi kemungkinan ia untuk membangkitkan kekaisaran lebih tinggi. Thrawn mengenali Baylan dan memanggilnya General Baylan Skoll. Well, Thrawn sendiri adalah tipe orang yang meneliti semua orang melalui latar belakang, budaya, dan masa lalunya. Ini yang membuat Thrawn hebat banget. Oh ya, di sini Thrawn berumur 68-70 tahun. Sabine bertemu dengan Thrawn, namun Sabine terlihat tidak peduli dan hanya ingin Ezra kembali. Ini membuat Thrawn berkata, bagaimana fokus tunggal itu akan membentuk kembali galaksinya, dan Sabine telah mempertaruhkan nasib galaksinya demi keyakinan itu. Namun Thrawn melepaskan Sabine dan membiarkannya mencari Ezra. Enoch memberikan Sabine seekor Howler.
Saat ia sedang dalam perjalanan, Sabine diserang oleh beberapa perampok. Sabine menggunakan pistol dahulu, namun ia tampak kewalahan, sampai ia beralih ke lightsaber. Kali ini ia berhasil mengalahkan mereka. Thrawn menugaskan Baylan dan Shin untuk membunuh Sabine dan Ezra setelah mereka bertemu. Alasan dibalik perintah ini adalah Thrawn juga ingin membunuh Baylan dan Shin. Sabine bertemu dengan Noti. Noti tersebut memiliki simbol rebellion yang membuat Sabine percaya bahwa Ezra masih hidup. Baylan memberitahu Shin bahwa Ezra Bridger adalah seorang Jedi yang dilatih secara pribadi atau istilahnya ya homeschooling. Dan Baylan mengatakan Shin dilatih untuk menjadi lebih dari seorang Jedi. Shin bertanya jika Baylan rindu dengan Jedi Order. Baylan mengatakan ia rindu dengan ide dari Order Jedi-nya, dan ia merasakan ada sesuatu yang kuat di sini yang akan ditinggalkan oleh para Night Sisters, sehingga Baylan dan Shin bisa memanfaatkan itu. Noti membawa Sabine ke tempat tinggalnya, dan ya, akhirnya Sabine bertemu dengan Ezra Bridger, diperankan oleh Eman Esfandi. Di sini, Ezra berumur 28-30 tahun. Ezra tampak memiliki mata birunya, dan ia terlihat sangat mirip dengan ayahnya, Ephraim Bridger. Ezra dan Sabine lalu berpelukan. Scene berpindah ke Thrawn. The Great Mothers mengatakan seorang Jedi sedang dalam perjalanan ke Peridea. Thrawn menebak bahwa itu mungkin adalah Ahsoka. Thrawn lalu ingin mengetahui tentang latar belakang, sejarah, kampung halaman, dan masternya. Well, ini agak aneh untuk Thrawn tidak mengetahui masternya Ahsoka, karena Thrawn dan Anakin pernah bertemu pada masa Clone Wars. Dan ia pun mengetahui Anakin Skywalker adalah Darth Vader. Thrawn meminta bantuan sihir lagi dari The Great Mothers. Thrawn di sini mengatakan lagi, yang berarti ia sudah pernah menggunakan sihir Night Sisters. Tapi untuk apa? Memanggil Morgan atau menghidupkan tentara Night Troopers. Dan disinilah episode ini berakhir. Wow, episode yang keren dan kece parah. Lars Mikkelsen sebagai Thrawn sudah cocok parah. Mitologi dan lore-nya di episode 6 ini sangat menarik, membuka banyak hal-hal baru dan keren. Ezra Bridger is back and he looks good. Untuk episode ini, saya berikan 8 dari 10. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @Star.Wars_Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya dan May the Force be with you.